Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 906 miliar dolar atau naik sekitar 2,9%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.500, Ethereum 1124, BNB 218, Cardano 0,49, XRP 0,32, Solana 35 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 8,61% ke 35,09 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk hari ini kita bakalan bahas spesifik chart saja, jadi tidak ada berita dan data hari ini. Dan ya, kita langsung aja masuk ke chart hari ini. So, saya bakalan mulai dari chartnya US dollar terlebih dahulu, karena menurut saya ada hal menarik yang terjadi di US dollar gitu ya. Dan ini menurut opini saya pribadi. Nah, kalau misalnya kita cek di chartnya US dollar, bukan DXY ya guys, tapi chart US dollar index. Oke, nah kalau misalnya kalian perhatikan, maka sekarang sebenarnya kita sedang berjuang untuk mampu break dari area high sebelumnya di sini. Oke, jadi kita bisa asumsikan sekarang DXY itu, atau bukan DXY, tapi US dollar itu berada di area resistance. Ya kan? Nah, tidak hanya itu, kalau misalnya diperhatikan di daily chart, ini mungkin lebih spesifik ya. Kita sekarang sudah mulai membentuk semacam bearish divergence. Oke, sini. Kita terus-menerus membuat higher high, sedangkan di indikatornya kita udah membentuk lower high, kalau misalnya kalian perhatikan. Nah, kenapa ini signifikan? Nah, kalau misalnya kita lihat secara data historis gitu ya, setiap kali US dollar itu mendapati koreksi besar dan dalam, itu biasa selalu diawali oleh sebuah bearish divergence. Oke, terakhir kali di sini, kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart. Nah, sini. Kita mendapatkan ada spike yang cukup tinggi di sini. Oke, namun di indikatornya kita tidak membentuk higher high. Jadi ini adalah indikasi bearish divergence, dan kemudian kita mendapatkan drop yang cukup dalam di sini. Oke. Kalau masih belum cukup datanya, kita masih punya data lainnya. Di sini juga sama, sebelum kita mendapati drop yang cukup dalam, oke, kita awali dulu dengan apa? Sebuah bearish divergence, di mana price action yang membentuk higher high, sedangkan di indikatornya kita membentuk lower high. Oke, belum cukup juga, kita cek lagi di data sebelumnya. Di sini kita juga membentuk higher high, di indikatornya kita membentuk lower high, dan setelahnya kita mendapati koreksi dalam. Oke, sebelumnya lagi hal yang sama juga terjadi. Oke, sebelum kita mendapati koreksi besar di sini, ya kan, kita juga diawali oleh sebuah bearish divergence, kan? Di sini membentuk higher high, di indikatornya membentuk lower high, kemudian kita drop dan membentuk koreksi dalam. Nah, tidak hanya itu saja guys, tapi kalau misalnya kita perhatikan secara pergerakan harga atau price action-nya, sebenarnya ada kemiripan antara yang terjadi sekarang dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, sebelum kita mencapai local top dan mendapatkan koreksi dalam. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kita cek dari awalnya ya di sini guys. Nah, ini. Kita mendapatkan kenaikan yang signifikan. Oke, kemudian kita mendapati tiba-tiba drop yang cukup tajam, disertai V-shape recovery, dan kemudian kita drop lagi. Oke, jadi di sini kalian perhatikan. Oke, kita mendapatkan drop yang cukup tajam, disertai V-shape recovery untuk membentuk higher high baru, tapi diikuti oleh bearish divergence, dan kemudian kita drop cukup dalam. Oke, kemudian kalau kita cek lagi di high berikutnya, bukan di sini. Nah, ini juga kita mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, disertai drop yang cukup tajam, kemudian V-shape recovery, walaupun di sini lebih ekstrim ya dari yang tadi, dan kemudian kita kembali drop. Dan V-shape recovery di sini juga disertai oleh bearish divergence. Guess what? Kali ini kita juga mendapati hal yang mirip terjadi guys. Diawali oleh sebuah kenaikan yang cukup signifikan, diikuti oleh drop yang cukup tajam di sini, kemudian membuat V-shape recovery, dan disertai oleh bearish divergence. Oke? Apakah ini berarti pasti kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi sebelumnya? Tentu saja tidak gitu guys, tapi probabilitas hal tersebut terulang tentunya ada. Semua analisa itu bentuknya probabilitas guys, bukan garansi.
Oke, jadi jangan sampai ada komentar berarti pasti turun kok, yang belum tentu. Karena bisa jadi yang terjadi bukan seperti ini modelnya, tapi kita terus membentuk higher high baru, diikuti oleh divergence yang terus menguat, dan baru dari sanalah kita baru akan mendapatkan koreksi dalam. Nah, ini terjadi di beberapa skenario yang lain di sini seperti yang di sini. Walaupun kita sudah membuat bearish divergence, kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Nah, di sini kita sudah membuat bearish divergence dari high di sini ke sini, ya kan? Kita sudah jelas mendapatkan ada bearish divergence. Tetapi kita masih belum langsung drop dari sini, oke? Tapi kita membuat satu lagi high yang pada intinya tetap merupakan bearish divergence, dan baru pada akhirnya kita mendapatkan drop di sini. Yang pada intinya pengen saya sampaikan apa? Tidak hanya indikator yang perlu kita pantau, tapi dari segi price action kita juga perlu konfirmasi. Kalau di sini mungkin kita konfirmasinya berupa breakdown dari trendline di sini, ya kan? Ini adalah konfirmasinya. Kalau yang di sini mungkin sama ya. Kita juga memerlukan konfirmasi berupa apa? Breakdown dari trendline-nya di sini. Di sini juga sama. Kalau kalian perhatikan, kita juga perlu konfirmasi berupa apa? Breakdown dari trendline di sini. Oke. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini patternnya semua rapi banget, breakdown disertai retest, kemudian baru kita drop. Oke, sini juga sama, breakdown disertai retest, baru kita drop. Di sini juga sama, kita mendapati drop dari trendline disertai retest, baru kita drop lebih jauh. Nah, jadi yang perlu kita tunggu sekarang apakah kita akan kembali membentuk higher high baru, ataukah kita akan break dari sebuah trendline di sini. Kalau misalnya kita lihat, trendline-nya mungkin berada di kurang lebih sekitaran sini, guys. Nah, kalau kita mampu breakdown dari trendline di sini, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan koreksi dalam terjadi di US dollar. Oke? Tapi itu tentunya masih cukup jauh, cuman ini outlook saya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Kita memang sudah ada melihat pelemahan momentum bullish terjadi di US dollar, jadi itu sebenarnya adalah sebuah indikasi baik, tapi bukan berarti kita langsung akan stop di sini dan langsung akan drop. Tidak seperti itu, guys. Kita perlu waktu. Jadi sabar, karena ini daily chart, dan masih tentunya ada kemungkinan kita terus mendapati higher high gitu ya. Sembari menunggu bearish divergence-nya semakin menguat, baru dari sana kita mungkin mendapati drop. Cuman dari sini kita memang sudah melihat adanya bearish divergence tercipta. Jadi akan make sense kalau misalnya US dollar akan kesulitan gitu ya untuk mendapatkan momentum terlalu deras ke atas, dan kalaupun kita terus merangkak ke atas kemungkinan tidak akan terlalu jauh lagi. Dan kalau memang ini yang terjadi gitu ya, kita akan mendapati beberapa higher high lagi sebelum pada akhirnya kita terkoreksi, maka ini juga akan mendukung teori bahwa Bitcoin bisa jadi akan menuju ke sekitaran area 12.000, 10.000 atau bahkan 8.000 sebelum kita mencapai bottom dan pada akhirnya kita membentuk cycle yang baru. Oke, tapi untuk short term sangat make sense menurut saya kalau misalnya kita bisa mendapati koreksi lebih dalam, karena pertama selain kita mendapatkan bearish divergence, kita juga sedang menghadapi area major resistance yang merupakan sebelumnya high terakhir di sini. Oke. So itu adalah dari segi US dollar. Nah, sekarang kita coba cek chartnya Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di daily chart, sebenarnya Bitcoin masih struggling gitu ya untuk dapat mempertahankan area di atas $20.000. Oke. Walaupun dari segi daily chart sebenarnya so far masih terlihat cukup baik, karena kenapa? Karena kita kemarin closing dengan indecision candle setelah adanya bullish engulfing. Jadi kemarin itu sebenarnya sellers sempat mencoba lagi untuk mendorong harga ke bawah, namun belum mampu. Gitu ya. Dan so far bullish engulfing ini sepertinya masih cukup valid, dan saya masih merasa kita masih bisa at least nyampe ke sekitaran 21.500 sampai 22.000 sebelum dari sana kita akan ketemu dengan resistance. Kenapa? Resistance apa di sana? Yaitu adalah trend line di sini. Ini adalah trend line dari descending broadening wedge di sini. Oke, jadi kalau kita extend ini trend line-nya, maka kalau kita naik dalam 1-2 hari ini ke area tersebut, itu akan tercapai di sekitaran area 21.500 sampai 21.800. Baru dari sini kita akan lihat lagi, market akan menentukan apakah kali ini kita sudah akan break dari descending broadening wedge di sini, oke, ataukah dari sini kita akan kembali mendapatkan sell off. Oke. Ketika nyampe ke arah sini, apakah kita akan kembali break dari trend line di sini dan kemudian mendapati sell off dan membentuk
wave ke 3 di sini sebelum pada akhirnya kita naik ke atas, ataukah dari sini kita sudah akan break dan membuat relief rally mungkin ke sekitaran 24.500 sampai 25.000. Oke, itu mungkin baru kita bisa jawab ketika nanti kita sudah nyampe ke area tersebut. So far tentunya kita ada juga mendapatkan beberapa indikasi yang kurang baik di 1 hour chart. Memang kita ada mendapati indikasi bearish divergence juga di sini. Oke, tapi sekali lagi ketika kita melihat ada divergence bukan berarti kita langsung akan drop ya guys. Kita perlu konfirmasi lanjutan dari price action. Kalau di sini mungkin adalah breakdown dari trendan ini sekaligus berada di bawah area 20.000 itulah konfirmasinya. Hal yang sama juga terjadi kalau kita berada di sini. Ketika kita mendapatkan sell off ketika menyentuh trendan di sini, untuk konfirmasi yang lebih jelas saya pengen melihat dia mampu breakdown dari trendline sekaligus breakdown di bawah area 20.000 dan kemudian membuat bearish continuation pattern. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan kembali membuat satu lower low lagi. Dan dari sini kita akan lihat apakah kita mampu maintain descending boarding wedge ini ataukah kita akan break dan membuat descending boarding wedge ini tidak lagi valid. Dan kalau itu yang terjadi, menurut saya chance-nya atau probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan strike menuju ke sekitaran area 12.000 atau bahkan 10.000. Oke, tapi kalau kita mampu breakout dari descending boarding wedge di sini, menurut saya at least kita akan mampu menyentuh ke sekitaran 24.500 sampai 25.000. Jadi saya rasa cukup jelas ya penjelasannya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.